kami mulai berpikir nanti para mantan DKM itu harus diberi pensiun. Iya, ke situ harus berpikir sampai ke situ. Bener itu. Ini bukan, ini harus dipikirkan. Masa hanya ngurus orang nikah aja itu penghulu dapat pensiun, ini ngurusi umat lebih mulia, harus dikasih pensiun lebih besar. Mantan DKM itu pensiunnya harus lebih besar dari kepala KUA. Harus, umat harus berpikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai yang dimuliakan Allah dan saya hormati, juga baru hadir dari Al-Dzikra, Bapak Sekda Kota Depok beserta jajaran sampai ke Bapak Camat, Lurah, juga para ketua RW, ketua RT yang hadir. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Depok yang hadir pada kesempatan hari ini, saya doakan mudah-mudahan pemilu besok terpilih lagi dan dapat menyampaikan, menjaga aspirasi para pemilihnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Saya merasa sangat berbahagia. Jadi ternyata saya menyampaikan kajian juga di depan Presiden MSA, ya, Presiden serta seluruh anggota kabinetnya. Nampaknya warga di sini sudah merindukan presiden baru, sehingga mengangkat presiden di samping presiden yang sudah ada. Ya barangkali nunggu sampai 2025 sudah nggak sabar. Jadi ada presiden sendiri. Alhamdulillah, kita tadi sudah bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi sholat kita yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh berjamaah di masjid ini nilainya sama dengan sholat semalam penuh. Man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kulluh. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid,
faka'annama sholatul laila kuluh, seakan-akan dia telah menegakkan sholat semalam penuh. Masya Allah. Kenapa? Karena sholat subuh di dalam surah Al-Isra, ini kaitannya dengan Isra Mi'raj itu, maka tentang sholat subuh ini secara khusus ada dalam surah Al-Isra. Ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah sholat ketika telah tergelincir matahari. Jadi setelah matahari tergelincir dari titik kulminasinya masuk waktu zuhur, kalau sholat zuhur dikerjakan berjamaah di masjid lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat malam 1000 rakaat? Mengerjakan sholat zuhur dengan berjamaah di masjid itu lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Nah, nanti ketika bayang-bayang badan sudah sama dengan panjang badannya, maka itu masuk waktu asar. Ya, siapa yang berjamaah waktu asar di masjid, Allah yang akan menjadi penjaminnya. Jadi kehidupannya oleh Allah akan dijamin di dunia maupun di akhirat. Ya. Tidak perlu khawatir ketika orang bisa istiqomah menegakkan sholat asar berjamaah di masjid. Allah akan menjamin kehidupannya di dunia, menjamin kehidupannya di akhirat. Maka zuhur asar itu satu waktu sehingga bisa dijamak, bisa digabungkan. Dan ila ghasaqil lail, ketika telah mulai gelap malam masuk waktu maghrib. Siapa yang sholat maghrib berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan mengerjakan sholat separuh malam. Agak geser sedikit ketika telah gulita malam itu waktu isya, yang berjamaah di masjid sama dengan mengerjakan separuh malam, sehingga maghrib isya itu sama dengan semalam penuh sholat kalau dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Maka kalau ada orang baru mulai mengerjakan sholat setelah pensiun, umur 60 tahun dan wafat umur 70 tahun, 10 tahun saja dia sholat, tapi 5 waktu berjamaah di masjid, dengan orang yang dari balik mengerjakan sholat 5 waktu tetapi tidak pernah berjamaah di masjid, ini jauh lebih baik pahalanya orang yang mengerjakan sholat setelah pensiun tapi 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, karena setahun orang yang tidak berjamaah di masjid sholatnya itu dibanding orang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu cuma 18 hari. Jadi kalau kita 5 waktu berjamaah di masjid selama 18 hari itu sudah sama dengan orang yang sholat setahun tapi tidak berjamaah. Ya, coba 18 hari itu sebanding dengan sholat setahun. Maka Isra Mi'raj juga menekankan tentang masjid. Ya. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Esensinya adalah perintah sholat. Perintah sholat 5 waktu ada dalam surah Al-Isra itu, dan diakhiri dengan kalimat, ya, apa? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr
Dan tegakkanlah sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh. Ini terpisah, maka sholat subuh tidak bisa digabung dengan isya, tidak bisa digabung dengan zuhur. Dia waktu tersendiri. Jadi aqimis sholata liduluki syamsi, itu dua waktu, zuhur asyar sehingga bisa dijamak, ila ghasaqil lail, malam maghrib dan isya bisa dijamak, dipisahlah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat di waktu fajar itu kana masyhuda. Salat yang disaksikan. Apakah salat yang lain tidak disaksikan? Ya tentu disaksikan. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dia menafsiri ayat ini, saksikanlah bahwa orang yang selalu hadir dalam jamaah subuh di masjid, sungguh-sungguh dia orang yang beriman, gitu ya. Jadi kesaksian keimanan itu adalah dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Profesor Buya Hamka mengatakan, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah masjid-masjid itu di saat sholat Jumat. Itulah umat Islam. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah masjid-masjidnya di waktu subuh. Ini orang yang beriman. Ya, maka di Indonesia ini jumlah orang Islam banyak, jumlah orang yang beriman, yaitu disurvei itu yang sholat subuh berjamaah di masjid itu berapa orang? Itulah jumlah mukmin. Tapi jumlah Muslim sholat Jumat. Pemisah antara mukmin dan muslim adalah subuh berjamaah di masjid. Kelasnya beda ini, ya. Yang bisa selalu berjamaah subuh di masjid, dia sudah disaksikan oleh Allah keimanannya, sudah diakui sebagai seorang mukmin, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Allah tidak pernah berjanji memenangkan umat Islam, tidak pernah. Tidak ada janji sedikit pun dari Allah untuk memuliakan dan memenangkan orang-orang muslim, tidak ada. Allah hanya berjanji memberikan kemenangan dan kemuliaan kepada mukmin. Qad aflahal mu'minun. Tidak ada qad aflahal muslimun, tidak akan kita temui kalimat itu. Maka dulu ketika orang-orang Arab dari gunung datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, amanna, ya Rasulullah kami telah beriman. Allah menurunkan ayat ke-14 surah Al-Hujurat. Kul, katakan Muhammad kepada orang Arab itu, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah Islam. Falamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum merasuk ke dalam hati kalian. Ya dipanggil subuh nggak berangkat, itu imannya belum merasuk ke dalam hatinya, padahal sudah diperingatkan lebih dahulu dengan as-salatu khairum minan naum, bahwa sholat berjamaah di masjid itu lebih utama daripada tidur. Tidur itu baik untuk kesehatan, tetapi di waktu subuh lebih baik sholat berjamaah di masjid daripada tidur. Habis subuh itu masih di masjid, ngantuk, tidur, nggak apa-apa, silahkan tidur, tapi bacalah ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti setelah bangun, nanti saya bangunkan kalau sudah selesai. Nah sekarang yang ngantuk baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, silahkan sambil bersandar tidur, gitu, dapat pahala ya. Cuman kalau orang tidur di dalam majelis taklim itu tanda-tanda ketuaan ya.
Dulu ada Syekh ya Ibnu Somad namanya, bukan Abdus Somad ya. Syekh Ibnu Somad itu penasihatnya Khalifah Harun al-Rasyid. Sudah tua. Satu saat Khalifah Harun al-Rasyid bertanya kepada Ibnu Somad, "Ya Ibnu Somad, bagaimana kesanmu setelah memasuki usia lanjut?" Ibnu Somad mengatakan, yang lanjut usia seperti saya ini ada 3 yang mengecewakan. Loh apa? Apa soal makanan? Ya, kalau sudah tua ingin makan apa-apa, tapi ketika sedikit saja makan rasanya sudah bosan. Jadi kalau sudah tua itu pengen ini, pengen itu, tapi begitu disediakan sedikit aja dapat cukup. Jadi sampai yang membelikan itu jengkel tuh, tadi minta ini minta itu, disediakan dah bosan. Ya, itu gejala sudah mulai tua kalau begitu ya. Yang kedua, apa soal perempuan? Nah itu juga ya, perempuan tua seperti saya itu juga tidak berminat ya. Laki-laki tua seperti saya nggak berminat dengan perempuan yang tua, pengennya juga perempuan yang muda. Tapi mana ada perempuan muda pengen sama orang tua renta seperti saya ini, katanya. Yang ketiga, tentang apa? Kata Ibnu Somad, itu yang lebih mengecewakan. Kalau saya naik ke pembaringan, mata susah dipejamkan, tapi begitu datang ke majelis taklim mau dengar ilmu, mata nggak mau dibuka. Nah itu. Jadi kalau orang itu datang majelis taklim kok ngantuk bawaannya, berarti sudah tua. Nah, yang itu. Padahal di rumah susah tidur. Makanya lihatlah kalau Jumat itu orang datang dengarkan khutbah sudah, wah susah sekali itu matanya dibuka itu. Nah jadi meskipun umurnya 20 tahun, kalau seperti itu berarti sudah memasuki masa-masa tua. Nah itu oleh ilmu gerontologi, kalau dalam bahasa kedokteran itu nanti bisa terkena pikun. Tanda pikun itu yang pertama, susah mengingat nama. Ya, udah ketemu Pak Sofyan Sauri ini apa, Pak Sekda itu, besok ketemu lagi, aduh siapa ya sekdanya Depok itu, sah mau nyebut itu. Oh berarti dia sudah mulai stadium 1 kepikunan. Bagaimana supaya tidak pikun? Kalau ketemu bersalaman sebutlah nama, itu sunnah Rasulullah dalam memelihara ingatan agar tidak pikun. Ya, ini. Jadi salaman Pak Sekda, Pak Sofyan, saya yang menyebutkan, sehingga di otak saya ada nama Pak Sofyan, di jaringan ya saraf kita dengan mulut itu tersambung. Maka orang stroke itu yang pertama adalah tidak tersambungnya memori dan mulut. Ya, nah itu karena tidak membiasakan. Maka supaya tidak pikun, kalau kita ketemu orang salaman disebut nama orang yang kita kenal itu, insya Allah memori kita terawat dengan baik. Ya. Yang kedua, sering lupa meletakkan barang. Ya. Makanya kalau sudah mulai 60 tahun, kalau meletakkan barang diucapkan. Handphone di meja, kacamata naikkan. Nah, ini supaya memorinya terjaga. Kadang-kadang kacamata dinaikkan dicari di mana ini. Nah itu sudah stadium 2 kepikunan. Yang ketiga apa? Sudah lupa sisiran. Artinya dia tidak peduli kepada dirinya sendiri. Jadi dulu waktu muda kemana-mana bawa sisir, habis wudhu di masjid buka peci sisiran. Sekarang rambutnya nggak pernah diperhatikan lagi. Itu sudah stadium 3 dari pikun.
Nah, yang paling parah kepikunan itu apa? Sudah sering lupa mandi. Nah, itu sudah paling parah. Ya, makanya orang yang lupa ingatan, orang gila itu pasti tidak mandi. Maka kalau gilanya masih baru, masih bersih. Makin lama gila, makin kotor karena makin sering lupa mandi. Ya, jadi kalau sudah ke masjid aja nggak mandi subuh gitu ya itu bahaya itu. Ya. Saya itu punya imam masjid dulu di Jogokarya, namanya Bapak Haji Muhammad Musabi. Itu umurnya 96 tahun, masih ngimam, jadi imam di masjid. Kalau beliau mengisi ceramah itu menyiapkan makalah, diketik ya ayat-ayat Quran, sampai beliau menyusun ngisi kajian tuh ayat-ayat kul, jadi dari kul wallahu kul dikumpulkan dan tafsirkan. Sudah 96 tahun tidak pernah sakit. Saya tanya, kok sehat, ingatannya masih kuat? Satu saja nasihatnya, setiap sebelum subuh, jadi di akhir malam mandi keramas setiap hari. Nah, ya alhamdulillah saya berusaha meniru. Kemarin masa Covid itu saya tetap kemana-mana, sopir saya tiga-tiganya kena Covid. Alhamdulillah saya tidak. Ya, alhamdulillah yang namanya flu, batuk, pilek juga nggak pernah. Setelah itu saya amalkan. Ya, jadi itu rahasianya itu mandi keramas setiap sebelum subuh. Jangan pakai air panas, hangat juga jangan. Pakai apa? Kalau saya malah pulang dari taklim jam berapapun saya isi ember di lantai 3 itu, saya siapkan ember isi air yang langsung kena embun. Nah, kalau orang Jawa bilang banyu wayu, nah itu untuk mandi. Nah, dingin. Insya Allah nanti daya tahan tubuh oleh Allah diberkahi, karena minimal bangun di akhir malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik, hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa yang berbeda. Makanya ayat yang membahas juga terpisah. Kalau ayat tentang peristiwa Isra itu ada dalam surah Al-Isra pada ayat 1 sampai ayat ke-7 ya. Tapi kalau surat Al-Quran yang membicarakan Mi'raj itu ada dalam surah An-Najm pada ayat ke-13 sampai ke-17. Itu peristiwa Mi'raj. Karena peristiwa sejarah ini menentukan batas antara masa perjuangan dan masa kemenangan. Jadi 11 tahun Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, itu masa-masa perjuangan yang sangat berat. Hampir-hampir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam putus harapan. Untungnya di Depok ini ada Harapan Jaya. Jadi tidak pernah putus harapan ya. Maka kemudian Allah mendatangkan Jibril agar menghimpur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempersaksikan milestone, batu-batu tonggak sejarah.
dengan berjalan antara Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Peristiwa sejarah dari masa-masa yang lalu membuktikan bahwa semua kebenaran itu akan menang dan semua kebatilan akan sirna. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu inti daripada perjalanan Isra. Ya, Nabi diperlihatkan asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan Isra itu apa? Linuriyahu, untuk diperlihatkan kepada hamba itu min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kekuasaan Allah yang mempunyai hukum, semua yang hak pasti akan menang dan semua kebatilan pasti akan sirna. Jadi meskipun seakan-akan kita ini di tengah kesulitan, kita akan menang jika kita berada dalam pihak yang benar. Ya. Ini Muhammad SAW itu diperlihatkan itu kisah-kisah zaman dulu bagaimana beratnya perjuangan menegakkan kebenaran, tapi kebenaran pasti akan menang dan kebatilan pasti akan sirna. Innal batila kana zahuqa. Nah, maka kuat kembali mental Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sejarah itu menjadi penting. Dulu di tahun 63-64 ketika PKI dengan kekuasaan Presiden Soekarno ya, bisa menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Semua yang tidak sejalan dengan komunisme disingkirkan melalui tangan kekuasaan Presiden. Masumi dibubarkan, AMI dibubarkan, PSI dibubarkan. Seakan-akan umat Islam seperti Buya Hamka, Muhammad Natsir, Safruddin Prawira Negara, tokoh-tokoh Islam dipenjara semuanya oleh Presiden atas dorongan PKI. Pada saat itu Mi'raj, hari Mi'raj itu, saya masih ingat waktu kecil itu, di masjid, di musola, Isra Mi'raj itu memberi harapan, sehingga muncullah lagu Hari Mi'raj telah tiba, menjelma di tengah rakyat kita, rakyat Islam Indonesia, di saat yang penuh dengan bahaya. Mi'raj membawa cahaya ke dalam jiwa kita untuk perjuangan setiap masa melawan kezaliman dunia. Itu jadi hari Mi'raj itu membawa cahaya bahwa kita pasti menang, sekalipun presiden pada waktu itu menggunakan kekuasaan, menghinakan para ustadz, memenjarakan tokoh-tokoh muslim, membubarkan partai-partai Islam, sepertinya nggak bisa dilawan. Mi'raj memberi inspirasi, kebatilan pasti akan tenggelam. Ya, ternyata nggak sampai 2 tahun, nggak sampai 2 tahun. Seperti Rasulullah itu oleh Allah diuji di tahun ke-11 itu dengan wafatnya pendukung dakwah utamanya, yaitu istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Di tahun yang sama pelindungnya menghadapi kafir Quraisy wafat, yaitu Abdul Muthalib, ya. Abu Thalib maksud saya.
pamanda beliau Abu Thalib, dan wafatnya pun tidak mau bersyahadat sekalipun selalu pasang badan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kesedihan Rasulullah memuncak tahun itu disebut Amul Husn, tahun duka cita. Jadi Rasulullah itu setahun berduka karena seakan-akan kehilangan pendukung dan pelindung. Orang Quraisy semakin menjadi-jadi di dalam menindas orang-orang Muslim sampai Rasulullah perintahkan para sahabatnya yang nggak tahan hijrah. Dia hijrah ke, para sahabat hijrah ke Habasyah. Nah, Raja Najasyi yang kemudian menerima, memberi perlindungan. Itu jauh dari Makkah ke, kalau sekarang Ethiopia, sekedar untuk mempertahankan agama. Dipimpin oleh sahabat Ja'far, ya, bin Abu Thalib, sepupu Nabi itu yang mimpin 22 orang berhijrah, hijrah yang pertama karena merajalelanya kekuasaan orang-orang kafir Quraisy menindas para muslimin di Makkah. Rasulullah kehilangan istri, kehilangan paman pelindungnya, kehilangan para sahabat yang tidak kuat menderita bertahan di Mekah hijrah. Dalam keadaan seperti itu Allah memperjalankan asra bi'abdi untuk kepada hambanya ini melihat peristiwa yang terjadi antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dari zaman-zaman terdahulu ternyata perjuangan penegak kebenaran itu selalu berat tapi selalu berakhir dengan kemenangan. Maka dalam surat Al-Isra itu kalau kita baca terus ayatnya nanti kesimpulannya di wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi orang Islam itu tidak pernah berputus asa. Pada waktu itu tahun 63, 64 itu PKI mampu menjerumuskan presiden menjadi presiden seumur hidup. Konstitusi sudah dilanggar, ya. Semua yang adanya partai pendukung presiden, partai yang berseberangan dibubarin semua. Tiap hari yang didengar adalah puja-puji untuk presiden. Kalau bahasa sekarang para buzzer, ya. Maka waktu itu ada penyanyi remaja yang lagi populer namanya Lilis Suryani. Tiap pagi lagunya menggema di RRI. Laguku ini akan ku persembahkan pada Paduka yang agung serta mulia. Manipol Uzbek haluan negara kita adalah karya Paduka yang mulia. Terus itu lagunya panjang memuja Presiden Soekarno. 63, 64, 65 pecah gesang derek Bung Karno, seakan-akan tidak ada yang mampu melawan. Ternyata itu tanda-tanda akan segera diganti, ya. Makanya kalau ada presiden kok dipuja senang, padahal sebenarnya itu tanda ketika semua orang memuja, semua orang mendukung, semua orang setuju usul perpanjangan kekuasaan, usul perpanjangan periode, itu sebetulnya menjerumuskan presiden akan terjungkal segera. Itu. Iya, ini peristiwa sejarah selalu begitu. Tidak boleh kalau presiden sampai menikmati sanjungan,
menikmati usulan perpanjangan periode kekuasaan, berarti dia berharap presiden segera terjungkal sebetulnya. Ya. Jangan. Kalau jadi presiden harus ingat sejarah ini. Ya. Jadi seorang itu kalau sudah menikmati pujian, karena itu hak Allah pujian itu, ya saatnya. Kalau orang mulai aku, Allah nggak suka, karena aku itu hanya Allah. Aku ini profesor sudah 2, doktor honoris causa sudah 19. Apa itu ibu-ibu pengajian? Sebentar lagi lama. Loh, saya mengingatkan sejarah itu selalu begitu. Kasihan. Ini Isra Mi'raj itu yang mengkisahkan bagaimana Nabi mengunjungi makamnya Masito, hanya seorang tukang sisir di masa Raja Fir'aun yang sangat berkuasa. Itu. Karena kewenangan Fir'aun yang luar biasa itu akhirnya tumbang. Namrud yang kekuasaannya besar tumbang. Ya. Jadi saya ini kalau baca sejarah jadi miris kalau situasi seperti ini, ya kasihan para pemimpin kita ini. Makanya sebenarnya para ulama kita itu sangat cerdik. Makanya kalau setiap upacara itu para pembaca doa itu selalu membacakan, ya Allah ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Enggak ada ya Allah ampunilah dosa rakyat kami, enggak ada. Karena memang yang banyak dosa itu pemimpin. Ada enggak itu di teks doa itu? Ya Allah ampunilah dosa rakyat kami, ada enggak? Ada. Apa? Ya Allah ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Loh, silahkan baca teks dari teks di Istana Negara sampai di kelurahan, sampai di sekolah-sekolah. Kalau upacara itu pasti pembaca doa, salah satu doanya ya Allah ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Enggak ada ya Allah ampunilah dosa rakyat kami, enggak ada. Iya, ampunilah dosa ulama kami, karena banyak ulama itu yang ikut pemimpin berbuat dosa, atau setidaknya dia melihat pemimpin berdosa. Nah itu ya. Kayak Bung Karno dulu ingatkan rakyatnya itu, jali merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi dipelintir oleh Mr. Ali Sastramijoyo yang ketua PNI. PNI itu seragamnya merah, menjadi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Aslinya Bung Karno itu mengatakan jali merah. Ketika Bung Karno baru pulang dari Meksiko tahun 63 menghadiri pelantikan Presiden Meksiko, Presiden Meksiko itu dilantik di museum, ya supaya Presiden ingat sejarah perjuangan bangsanya gitu. Di museum Meksiko itu Bung Karno membaca prasasti, ini diceritakan oleh beliau dalam pidato tanggal 14 Agustus 1963. Ya, ada prasasti di museum Meksiko yang aku saksikan berbunyi Historia Vitae Magistra. Historia itu artinya sejarah, vitae itu hidup, magistra itu guru. Sejarah adalah guru kehidupan. Maka aku sampaikan kepadamu, belajarlah sejarah jali merah. Nah itu pidatonya Soekarno itu. Jali merah. Maka peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu dalam rangka kita itu belajar sejarah itu.
Sejarah yang menggambarkan bahwa Rasulullah SAW di saat-saat yang berat menghadapi ujian, beliau diperlihatkan ayat-ayat Allah tentang peristiwa sejarah dari zaman ke zaman. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian untuk menguatkan itu diperintahkan menegakkan sholat. Jadi sebelumnya belum diwajibkan sholat. Sholat ini hanya diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diperintahkan kepada umatnya. Dan itu hanya sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu, hei orang yang berselimut, bangunlah sholat di waktu malam, separuh atau kurang dari itu. Sesudah itu warattilil qur'ana tartila. Jadi waktu itu umat Islam belum diperintahkan sholat. Yang diperintahkan sholat hanya nabinya, rasulnya, yaitu sholat malam. Maka bagi Rasulullah itu sholat malam itu wajib, sedangkan bagi umatnya hanya sunnah. Itu ya, bagi kita sholat malam itu sunat, tapi bagi Rasulullah sholat malam itu wajib. Maka orang yang ingin derajatnya mendekati Rasulullah, di samping sholat 5 waktu, sholat malam, sehingga Allah akan memberikan maqamam mahmuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Itu nawafil, tatawwu, tambahan, ibadah ekstra, supaya kalian dapat mendapat tempat yang terpuji. Ya, nanti kaitannya ayat berikutnya kan, wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang ruh, ruh itu dalam genggaman Tuhanmu. Ilmumu tentang ruh itu sedikit sekali. Maka orang yang pengen jadi pemimpin yang kuat, dia harus mendekat kepada penggenggam ruh. Ya, jadi kalau nanti mau maju anggota dewan lagi, sholat malam, ruh para pemilih itu dalam genggaman Allah. Kampanyenya ke langit, biayanya sedikit. Kalau kampanye dunia itu butuh berjuang. Pak, saya dukung Bapak berjuang, Pak. Apa berjuang? Beras, baju, dan uang. Akhirnya biaya pemilu mahal karena harus berjuang. Beras, baju, dan uang. Ya, tapi kalau mau kepada Allah, minta Allah yang menggenggam ruh para pemilih itu, gitu. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Ya, insya Allah tidak usah banyak keluar uang, akan digerakkan oleh Allah pemilih-pemilih itu. Ya, kampanyenya ke langit, jangan kampanye ke dunia. Kampanye dunia membutuhkan dunia. Ya, maka yang bisa jadi anggota dewan, ya, kemarin teman saya ikut pilkada Kabupaten Gunung Kidul, habis 40 miliar tidak jadi. Itu cuma kabupaten, bupati di Gunung Kidul itu biar campaign itu sampai 40 miliar, itu pun tidak jadi. Ya, makanya kampanye ke langit saja. Kalau mau kampanye dengan pendekatan dunia, harta dunia itu ya akan habis. Makanya banyak yang kemudian korupsi karena untuk mengembalikan modal ketika kampanye, gitu, ya. Ya, saya kembali ke Isra Mi'raj. Maka sesudah sholat itu diperintahkan agar hati menjadi teguh karena orang selalu dekat dengan Allah. Karena aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat supaya kamu mengingat aku Allah. Dengan ingat Allah, Allah bidzikrillahi tatsmainul qulub. Jadi kalau sudah ingat Allah, hatinya tenang, menghadapi apapun dia tenang.
Nah, supaya sholatnya itu menjadi kokoh, istiqomah melaksanakannya, perlu tempat, namanya masjid. Maka minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka ketika sesudah Isra Mi'raj sholat, Rasulullah diperintahkan hijrah ke Yathrib. Yang dilakukan pertama kali membangun masjid. Nah, gitu. Adalah titik awal munculnya peradaban baru dunia, itu dari masjid yang sederhana namanya Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Bani Salamah. 3 masjid itulah awal munculnya peradaban baru dunia yang mencahayai seluruh semesta, sehingga Yathrib dengan 3 masjid ini melahirkan peradaban yang mencahayai dunia. Maka Yathrib diganti nama Madinatul Munawwarah. Madinah itu artinya peradaban. Madinah itu dari kata tamadun. Tamadun itu peradaban. Munawwarah yang mencahayai. Maka dari Yathrib dengan 3 masjid itu cahayanya menyinari seluruh dunia. Dari masjid. Jadi kalau kita mau membangun peradaban, itu ya dimulai dari masjid. Tidak dari perguruan tinggi, tidak dari sekolah, tapi dari masjid. Nah, Rasulullah SAW di dalam membangun dan merawat masjid, ini catatan para DKM, kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Nabi tidak membangun dan merawat masjid dari uang infak. Tetapi Rasulullah membangun dan merawat masjid dengan wakaf produktif. Maka didahului dengan turunnya surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dapat mencapai puncak ketakwaan sebelum kalian mampu menginfakkan apa yang kalian cintai. Ayat ini turun. Sayyidina Umar pertama kali tergopoh-gopoh menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara harta-hartaku yang paling aku suka adalah kebun kurmaku di Khaybar. Di sana 70.000 batang pohon kurma yang baik. Aku serahkan kepada Allah. Tahan, pokoknya berikanlah hasilnya. Muncullah wakaf. Dia kata tahan. Maka kebun kurma itu diserahkan pada Allah, sampai hari ini tidak berkurang. Sudah menghasilkan ribuan masjid, menghasilkan ribuan ulama, hotel yang dibiayai dibangun dari hasil kebun kurmanya Sayyidina Umar di Khaybar. Datang sahabat Abu Tolha, ya Rasulullah, sekitar masjid itu kebun kurmaku terbaik. Itu kebun kurma ajwa terbaik yang tumbuh di atas bumi Madinah. Aku serahkan kepada Allah. Namanya kebun kurma Puraihah. Itu langsung Rasulullah perintahkan, tahan, rawatlah kebun itu, ambillah hasilnya untuk keluargamu, sisanya kamu gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Maka muncullah istilah wakaf itu yang kayak Sayyidina Umar itu disebut wakaf khairi. Pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Tapi kalau wakafnya Abu Tolha disebut wakaf ahli, dikelola oleh dirinya sendiri, tapi dia ngambil manfaat untuk hidup keluarganya, sisanya untuk perjuangan. Itu namanya wakaf ahli, tapi sudah diserahkan kepada Allah, tidak lagi menjadi miliknya. Ya, jadi saya kemarin menyampaikan pengajian seperti ini di Tulungagung, masjid baru bagus sekali. Di mihrabnya sini ada sobekan di Swakabah yang dilelang 6,5 miliar dari Arab sana. Ya, saya datang dijemput orang yang sudah tua, rambutnya putih semua, sederhana orangnya itu, nurunin koper saya, bawa ke kamar, menyiapkan minuman. Ternyata beliau wakifnya.
ya, yang bangun masjid itu. Dia bilang ini Rasulullah itu tidak pernah merawat bangun masjid dari infak. Langsung beliau mengatakan, Pak Ustaz, saya ikrarkan 12 SPBU saya wakafkan untuk ngurusin masjid dan kemakmurannya, ya. Cuman sementara saya kelola dulu karena belum tentu yang saya serai mampu. Tapi 100% hasilnya untuk memakmurkan masjid ini. Nah, beliau masih punya SPBE, masih punya pabrik snack kacang itu, PT Gangsar namanya. Itu bahan bakunya aja dia sebulan impor kacang tanah Amerika itu sebulan 100 kontainer. Satu kontainer itu 24 ton. Jadi satu bulan itu produksi kacangnya itu berapa? 24 ton kali 100. Jadi orang kaya raya, tapi dia sekarang tinggal di masjid. Makanya kalau kita di parkiran masjidnya itu mobil mewah semuanya ada ya, karena beliau yang di situ. Tapi beliau sebagai merbot katanya beliau jadi merbot, melayani ustadz yang datang, bersih-bersih, melayani jamaah. Setiap Kamis dan Senin disediakan buka puasa untuk seluruh jamaah. Bukan di masjid, Pak, ya di masjid itu ada ruang makan khusus, puas Pak. Kitchen setnya itu, waduh, mahal sekali itu. Dari lantainya sampai kitchen setnya itu didatangkan dari Itali. Ya, prasmanan semua jamaah yang buka puasa dilayani. Beliau sendiri yang punya uang, beliau yang melayani, masya Allah. Namanya Pak Haji Sutrimo. Ya, nah, saya ambilin buah. Tunggu setengah jam ya. Buah segar karena perkebunan beliau luas, langsung dipetik dari pohon, ada kelengkeng, ada yang matang dihidangkan. Masya Allah ya. Nah itu kalau orang sudah sampai pada albir itu dia akan produktif. Maka di masa Rasulullah SAW itu sampai hari ini semua masjid dibiayai dari hasil wakaf produktif, bukan dari kotak infak. Masjid Nabawi dari zaman dulu sampai hari ini, demikian juga Masjidil Haram, bersih, bagus, tanpa kotak infak. Kalau kita itu masjidnya jelek aja, kotak infaknya banyak ya. Nah, karena apa? Wakaf yang dikelola masjid itu cukup untuk pembiayaan seluruh operasional masjid. Nah inilah yang saya coba terapkan, tiru di Masjid Jogokarian, maka bisa saldo nol. Karena apa? Kami bangun hotel ya, alhamdulillah hanya 11 kamar saja yang kita komersilkan untuk bayar listrik. Kami itu listriknya masjid itu 35.000 watt, karyawan masjid 21, gaji karyawan masjid itu UMR plus beras, plus beasiswa anaknya, plus jaminan kesehatan ya. Dari hasil itu tiap bulan surplus 47 juta. Maka seluruh infaknya kita nolkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jangan niru, kalau tidak punya sumber produktif kasnya dihabiskan, tidak bisa bayar listrik. Itulah jawaban saldo nol. Lalu masjid tidak punya wakaf produktif kok mau dinolkan? Babak belur, itu nangkep ilmunya kan belum penuh itu. Demikian juga para wali, tidak ada wali songo, wali yang banyak itu tidak ada yang bangun masjid dengan infak, tidak ada. Sunan Ampel datang ya, Raden Rahmat, itu namanya Bong Swiho, jadi orang dari negeri Cina sana, anak dari gubernur Burma dari dinasti Ming. Dia pulang haji bergabung dengan para duat yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Turki Utsmani, datang menghadap Raja Majapahit. Raja Majapahit mengatakan, aku kasih kamu tanah di pinggir Sungai Lamong sana.
Bagiku agama Buddha yang baru datang dan agama Islam itu sama-sama mengajak kebaikan. Silahkan kamu ajak rakyatku untuk beragama Islam, tapi jangan dipaksakan supaya dia dengan sukarela memeluk agama. Bahkan aku pun mungkin akan masuk Islam, cuman dia masih pikir semua pejabatnya masih beragama Hindu. Jadi seperti Raja Najasyi ketika menerima para sahabat yang hijrah, hatinya itu sudah beriman, tapi tidak berani karena pejabat-pejabatnya masih Nasrani. Demikian juga Raja Majapahit, sebetulnya dia sudah ngerti keunggulan agama Islam, dia sudah menyampaikan, barangkali aku pun akan memeluk agamamu. Nah, menyatakan begitu saja. Nah, maka Sunan Ampel kemudian di tanah yang diberikan di Ampel Dinto namanya, di muara Sungai Lamong. Dulu orang kalau mau Majapahit dari seluruh dunia masuknya lewat muara Sungai Lamong, kotanya sekarang namanya Lamongan. Nah, itu masuk ke Trowulan. Trowulan itu ibu kotanya Majapahit. Nah, Sunan Ampel apa? Membangun penginapan atau hotel, sehingga dari hasil menyewakan, kalau orang-orang dari negara manca waktu itu mau ke Majapahit bermalamnya di itu namanya bondo masjid, artinya wakaf untuk masjid. Maka dibangunlah masjid dari hasil itu, dirawat sehingga yang namanya muadzin, khotib, semuanya itu digaji dengan sangat layak. Nah, saya itu gaji imam sebulan 2 orang, masing-masing 6 juta. Jadi untuk gaji imam di Masjid Jogokarian itu 12 juta sebulan. Ada yang bertanya, Ustadz gak kemahalan? Loh, kemahalan gimana? Sekarang saya tanya, kalau di Depok ini ada pengamen dikasih berapa? 2.000. Tadi saya jam 3 keluar dari rumah anak saya di Kelapa II, sudah ada pengamen jam 3 pagi. Di Margonda itu saya ada beberapa lampu merah, sudah ada pengamen jam 3 pagi. Coba, mosok kita yang mau mencari surga belum bangun, yang mencari receh aja sudah bangun, coba ya. Itu 2.000. Hitung jamaah Masjid Jogokarian itu kalau penuh lantai bawah lantai atas itu 2.000 jamaah. Berarti kalau dibagi 30 hari 400.000 sehari, dibagi 5 kali sholat, dibagi 2.000 orang, berarti ketika kita mengasih biaya imam itu 12 juta, sebetulnya setiap jamaah hanya memberi honor kepada imamnya 40 rupiah sekali makmum. Ngasih pengamen 2.000, ngasih imam yang hafal Quran 40 rupiah. Ini imannya di mana kalau bilang mahal? Benar nggak? Makanya banyak masjid yang imamnya jorok, maksudnya jorok-jorokan gitu ya, nggak ada imam tetap, karena masjid tidak memberikan penghargaan kepada imam. Orang hafal Quran kasih 40 rupiah bilang mahal, sering lagu nggak selesai 2.000. Makanya Allah itu sepertinya menguji umat Islam Indonesia karena tidak paham bagaimana memuliakan orang yang harus dimuliakan oleh Allah. Masjidnya bagus, menaranya miliaran, khotib selesai turun mimbar dikasih 250.000. Masya Allah ya. Ini para DKM terus mikir, ngitung. Loh, itu jelas kok hitungannya. Hitung aja masjid ini kalau penuh Jumat berapa orang. Nah, sekarang imamnya berapa? Masya Allah ya. Nah, makanya kalau bisa jangan dari infak. Masjid membuka kesempatan jamaah memberi modal untuk masjid punya wakaf produktif. Kami di Jogokarian kami sediakan 1 kotak wakaf produktif dan 1 rekening wakaf. Tahun kemarin itu infak setahun sekitar 4,5 miliar.
zakat malnya 3,2 miliar, wakaf produktifnya 7 miliar. Sehingga kami baru saja 6 bulan yang lalu membeli hotel lagi di daerah wisata Kaliurang. 6 miliar kita beli hotel itu. Nah, nanti hasil dari hotel itu apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimulai dari para pengurus masjid yang tidak punya penghasilan. Makanya banyak, kenapa pengurus masjid DKM itu nggak mau diganti-ganti? Kalau diganti terus gimana gitu? Makanya kami mulai berpikir nanti para mantan DKM itu harus diberi pensiun. Iya, masjid itu harus berpikir sampai ke situ. Bener itu. Ini bukan, ini harus dipikirkan. Masa hanya ngurus orang nikah aja itu pengurus dapat pensiun, ini ngurusi umat lebih mulia, harus dikasih pensiun lebih besar. Mantan DKM itu pensiunnya harus lebih besar dari kepala KUA. Harus, umat harus berpikir itu. Tapi jangan membebani umat, maka harus punya wakaf produktif. Itu loh ya. Nanti kalau orang ngerti pahalanya wakaf tadi, infak, zakat, orang milih wakaf, mengutamakan karena pahalanya Masya Allah. Jadi ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka ada ayat yang lain al birru manittaqa gitu ya. Nah, al bir itu bukti ketakwaan ya. Rasulullah memanggil wakif. Sayyidina Utsman membeli sumur Romata, diwakafkan. Waktu itu dibeli 90.000 dinar emas. Kalau di kurs hari ini kira-kira 16 miliar keluarga sumur Romata, diwakafkan Sayyidina Utsman. Maka Rasulullah kemudian memanggil, ya Utsman, apa yang baru kamu lakukan telah menggetarkan arsy Allah. Allah menurunkan ayat untukmu sebagai wakif. Aku bacakan. Ternyata ayat akhir dari surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Ya Utsman, barang siapa berwakaf sepertimu, ketika ajal datang Allah akan memanggilmu dengan seruan ini. Tapi kalau hidup kita belum pernah wakaf, yang baca itu hanya para mudin. Jenazah mau dilepas, mudinnya ngantar dengan bacaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi ketika orang pernah berwakaf, Allah yang akan memanggil langsung, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kamu kepadaku radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau pengen nanti ajal datang dapat panggilan ini, berwakaflah. Wakaf tidak harus banyak dan besar. 1.000 rupiah satu hari, 2.000 rupiah satu hari, niatin wakaf, masukkan kotak wakaf, dikelola oleh nadhir. Untuk apa? Itu memakmurkan masjid. Kalau kami 7 miliar tahun kemarin, apa ini? Kebetulan ada hotel yang dijual murah karena kemarin sempat goncang karena COVID, beli. Kenapa hotel? Karena tanahnya saja dibiarkan akan naik harganya ya. Apalagi nanti kalau sudah operasional, dan kita sudah pengalaman mengelola hotel. Nah, maka nanti kesejahteraan rakyat itu, maka tagline Masjid Jogokarian itu, masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Jadi kalau Pak Sekta tadi mengatakan kalau ada di keluaran sini anak yang putus sekolah, di Jogokarian apa? Satu, tidak boleh ada orang yang tidak bisa makan, apalagi sampai gizi buruk. Masjid yang mencukupi. Sekarang
setiap 15 hari 480 kakak miskin kami berikan bantuan sembako, diantar ke rumah dari masjid. Yang kedua, tidak boleh ada anak yang putus sekolah atau kuliah karena SPP-nya dibayar oleh masjid. Sekarang sekolah potong kompas, nagihnya langsung ke masjid. Pak, ini ada murid saya SMA sudah 6 bulan nunggak SPP-nya, yuk kita bayar karena kita punya uang. Tidak boleh ada orang sakit yang tidak bisa berobat. Kemarin ada jamaah kami 2 dalam 1 bulan kecelakaan, Jasara Harja itu cuma ngasih 25 juta itu maksimal ya, BPJS wah kecil sekali ya. Operasinya sampai puluhan juta. Wah ini udah gampang, masjid bayar semuanya, selesai. Jadi tidak boleh ada orang yang tidak bisa berobat, masjid selesaikan. Tidak boleh ada orang mati yang tidak bisa membeli tanah kuburan, karena di Jogja itu bedah bumi, 1 lubang kubur tuh paling murah 8 juta. Jadi kalau orang miskin gimana? Nah ini masjid yang urus semuanya, masjid. Kita sudah sampai tingkat sekarang ini memberi talangan pembelian rumah. Ada ibu-ibu datang ke masjid, Pak Ustadz, saya ini pegawai Telkom, 2 tahun lagi pensiun, tabungan saya hanya 80 juta. Rumah yang saya tempati kontrak itu disuruh membeli 380 juta. 2 tahun lagi saya dapat pesangon tapi nggak cukup. Kalau saya pinjam ke bank, nanti mengembalikan dari 300 juta itu menjadi 500-an juta. Saya, uang pensiun saya nggak cukup. Nangis, gimana ini Pak Ustadz, ini juga peluang karena rumah yang sudah saya tempati kontrak lama ini suruh membeli. Udah Ibu, tenang aja, kita belikan dulu, nanti Ibu mengangsur. Waktu itu kita krus saja pakai emas 331 gram emas antam. Ibu bisa tiap bulan angsur setengah gram, 1 gram. 2 tahun ditempati lunas. Beliau kemudian, alhamdulillah Pak sudah lunas dan pesangon saya ini ada sisa. Saya hitung saja 2 tahun saya nempati kontraknya sebulan sekian, saya tambahan ke masjid. Nah, gitu, ya. Kemarin datang pedagang bubur kacang hijau, Pak Kiai, saya rumah yang saya tempati suruh beli sama yang punya 300 juta, saya ya bisa lah nabung sebulan sekian, tapi kan sepertinya udah ambil, kita bayarin dulu. Jadi program masjid tidak hanya urusan sembako, pendidikan, kesehatan, kematian, tapi sampai ke talangan rumah. Bahkan ada warga dekat masjid yang punya lahan 100 meter dihuni 4 kakak. Anak pertama di situ buka bengkel mobil, jadi kalau nyervis mobil di jalan itu mengganggu lalu lintas. Yang satu buka warung makan, yang satu buka laundry, jadi makanannya bisa campur pewangi kan. Nah, akhirnya saya sepakat masjid membangunkan ruko 2 lantai free, dibangun oleh masjid lebih dari 300 juta. Ketika masjid punya wakaf produktif, masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Dan para wakif tidak harus orang kaya. Kalau orang sehari wakaf 1.000 rupiah sehari, setahun 365.000. Kalau 2.000 jamaah melakukan hal yang sama, insya Allah Indonesia akan mudah membebaskan kemiskinan. Tidak mungkin berharap pada pemerintah, tidak mungkin. Saya yakin, percaya, sampaikan Pak Jokowi, yang mikir rakyat tuh yang semua rambutnya putih, wajahnya berkerut. Pak Jokowi belum putih dan belum berkerut, jadi beliau belum mikir rakyat, masih mikir bagaimana memperpanjang periode, gitu ya. Loh, gimana rakyat ini mau meningkat kesejahteraannya? Tapi masjid ini kan terus bisa menambah aset produktif wakafnya. Tiap tahun makin banyak persoalan umat yang bisa diselesaikan.
Ya, maka infak yang kita himpun 4,5 miliar itu 100% dinolkan untuk kesejahteraan rakyat. Maka masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Jadi kalau DKM bertamu, wah itu dihormati. Dulu Pak, sebelum begitu, kalau DKM datang diintip dari korden. Waduh, bawa map ini. Masya Allah. Ini kuncinya Rasulullah SAW dan para wali sukses berdakwah. Masjid tidak menambah beban rakyat. Makin banyak masjid di Indonesia, makin banyak rakyat miskin. Karena masjid menambah pengeluaran jamaah. Iya. Orang miskin pun harus nyumbang, beli menara yang mahal. Rumahnya aja masih pakai plester, dia nyumbang, masjidnya pakai keramik yang mahal. Ini kan zalim ini. Pengurus DKM-nya zalim. Wong rakyatnya aja rumahnya plesteran, masjidnya dibelikan marmer yang bagus. Makanya masjidnya bagus, jamaahnya nggak ada. Karena cara berpikirnya salah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu contoh terbaik mengelola masjid. Nah, monggo sampaikan ke Pak Wali Kota dan juga anggota Dewan, ini harus ada gerakan-gerakan wakaf produktif. Nanti tugas pemerintah itu mudah Pak. Ya, karena orang miskin diurus oleh masjid. Anak putus sekolah diurus oleh masjid, yang nggak punya rumah diurus oleh masjid. Maka 6 bulan yang lalu kami kedatangan rombongan imam-imam dari Amerika, orang-orang kulit hitam, orang Hispanik, orang kulit putih, ada dari New Jersey, California, Maryland, New York. Datang turun dari mobil itu, wah besar-besar orangnya ini. Lihat, setelah duduk, pertanyaan pertama begini, masjid ini kecil dan sederhana. Masjid-masjid kami di Amerika itu besar dan mewah, tapi kok masjid ini jadi pembicaraan di masjid-masjid di Amerika, maka kami datang. Ya. Setelah kita jelaskan masjid ini sumber kesejahteraan rakyat dengan program ini, wah Pak Ustadz harus ke Washington, kita dididik di sana biar masjid bisa lebih banyak dakwahnya. Ya. Saya dari Wapena Austria juga begitu, dia bisa beli gereja 2 lantai, sekarang bisa membeli rumah dibuat sebagai homestay. Jadi kalau ada turis-turis muslim ke Eropa, nggak usah ke hotel, nginepnya di homestaynya masjid. Nanti disediakan mobil mau keliling Eropa, ada ininya. Kemarin saya juga di Sorong Raja Ampat juga begitu, sekarang masjid mulai bangun hotel, jadi kalau turis-turis yang muslim nginepnya di hotelnya masjid. Jangan sampai malah masjidnya itu dibangun luas tapi dibiayai dari dana rakyat tadi. Rakyat kecil harus merawat menara yang miliaran. Ya, ini salah ini. Ini tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mencontoh para wali. Ikuti sunnah Nabi, contoh para wali. Masjid harus punya bondo masjid, punya wakaf yang produktif. Maka infaknya dinolkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau jangan niru saldo nol kalau nggak punya wakaf produktif. Nah itu sederhana sebetulnya. Ikut aja sunnah Rasulullah dalam mengelola masjid, insya Allah. Nanti takmir itu ketua DKM-nya legolilo, berhenti, diganti yang muda karena dia akan dapat pensiun dari masjid. Nggak mau diganti, lah nggak ada pensiunnya. Jadi kalau bisa ke depan itu imam masjid itu, marbot masjid, imam masjid, muadzin masjid itu punya pensiun Pak. Ya, itu insya Allah bisa dengan wakaf produktif. Sekarang saya sedang mengembangkan wakaf ternak, karena kalau kami hitung ya, kurban dan akikoh di Indonesia belanja 1 tahun orang untuk wakaf untuk kurban sama akikoh itu mencapai 2,7 triliun. Maka kita buat, ayo wakaf ternak, kasih aja 3 ekor sapi, 1 pejantan, 2 betina.
Nanti 2 tahun berikutnya dia sudah tidak usah beli kurban. Terus tiap tahun dia bisa berkorban, sampai wafat pun dia bisa berkorban karena dari anak-anaknya itu terus tumbuh. Demikian juga domba, sehingga nanti sekali saja dia membeli kurban sampai akhir zaman berkorban terus. Jadi tidak akan muncul pertanyaan, Pak boleh nggak berkorban atas nama almarhum, karena almarhum sudah bisa berkorban, bahkan makin lama tidak hanya 1 ekor sekalipun orangnya sudah wafat, karena ternak yang diwakafkan itu sudah tumbuh dan itu bisa membangun kesejahteraan petani ternak ya. Jadi maka itu kita bawa kemarin buku wakaf progresif Masjid Jogokarian, itu apa yang kami lakukan, terus menjadi disertasi dari seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga ya. Nah, disertasi itu diterbitkan, judulnya adalah wakaf progresif, karena di Jogokarian tidak hanya produktif, dia mengamati ada pengelolaan secara progresif. Jadi optimalisasi pengelolaan wakaf itu sehingga bisa membangun kesejahteraan. Jadi jangan uang itu dihabiskan hanya untuk bangunan, tapi lebih banyak digunakan untuk nanti kalau makin banyak uang dari produksi wakaf ini, mau bangun yang mewah juga gampang. Jangan bangun masjid yang mewah punya utang, jangan sampai. Jangan sampai ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf ya. Mudah-mudahan Pak Sekda dengan para anggota dewan ini bisa menggagas. Indonesia itu konsep kesejahteraan rakyat itu juga wakaf, itu dalam konstitusi ya. Pasal 33 dijelaskan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Artinya apa? Rakyat yang memiliki bumi, air dan kekayaan ini mewakafkan bumi, air dan kekayaan terkandung di dalamnya. Nazirnya adalah pemerintah diwakili oleh negara. Untuk apa? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pasal 33 itu konsep wakaf. Tapi karena anggota kabinet nggak ngerti agama, malah ini kekayaan alam ini diserahkan kepada asing. Maka orang asing yang kaya raya, rakyat tidak pernah sejahtera. Semestinya kalau konsep aslinya itu adalah wakaf, rakyat sudah sejahtera, karena konsepnya memang wakaf. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagai wakaf rakyat kepada negara, dikuasai oleh negara sebagai nazirnya. Manfaatnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang rakyat nggak makmur-makmur karena nazirnya nggak paham. Ngaji malah dianggap pengajian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, sungguh luar biasa tausiah muhijah hasanah, paparan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Semoga ilmu pelajaran manajemen masjid yang disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita aplikasikan juga di lingkungan kita. Kepada guru kita Al-Ustadz Muhammad Jazir kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Sepertinya nggak ada tanya jawab Bapak ya, pada siang. Ada tanya jawab? Mau yang bertanya? Mungkin ada 1, 2, 3 orang. Iya. Ya ada Pak Sekda. Oh Pak Sekda mau nanya ya. Terima kasih Ustadz Muhammad Jazir telah memberikan pencerahan buat kita semua. 2 hal mungkin yang ingin saya tanyakan Ustadz. Pertama, bagaimana biar bisa istiqomah, karena tadi memang sholat dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya istilahnya di masjid pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita biasa membuat istiqomah satu lingkungan, satu komunitas, karena memang istiqomah tadi sudah dicontohkan di Masjid Jogokarian. Mohon izin 2 hal tadi Ustaz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja.
Baik, sebetulnya di dalam adzan itu sudah dijelaskan caranya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalau orang sudah berjamaah ke masjid harus dibahagiakan. Jadi kalau ke masjid ada sarapan, ada makanan, anaknya bayar SPP sekaligus, Pak anak saya mau bayar SPP, ada, makanya istiqomah Pak. Kalau di masjid malah sebentar-sebentar sumbangan, nggak istiqomah Pak. Ya, yang kedua, kadang-kadang masjid itu pengurusnya berkelahi, berdebat, perbedaan fikih itu bisa pecah. Karena apa? Karena masih miskin. Tapi kalau orang sudah sejahtera, perbedaan pendapat itu jadi mudzakarah, jadi diskusi yang nyaman. Jadi di Indonesia ini berbeda pendapat, berkelahi karena masih miskin. Maka kalau masjid bisa mensejahterakan rakyat, biasa berbeda pendapat itu. Jadi kalau di masjid masih ada perpecahan, berarti masjidnya itu masih miskin dan belum mensejahterakan jamaah. Insya Allah tidak akan ada perpecahan itu. Apalagi ya kas masjid nggak jelas pengelolaannya, itu tambah ramai. Lah intinya adalah bahagiakan jamaah, ya, sehingga jamaah itu senang. Ini jamaah lansia, ibu-ibu lansia pengen piknik kemana? Nah, sediakan oleh masjid, dari bisnya sampai makannya sampai di sana free. Ya, Pak saya mau usaha, modalin oleh masjid. Kita sekarang punya 106 UMKM yang kita modali. Ya, ada yang utang silakan, tidak boleh ditagih. Tapi kalau 3 hari nggak nampak jamaah diberi SP, ya. Dan alhamdulillah ketika orang itu jamaah sholatnya bagus, amanah Pak. Jadi pinjaman yang digulirkan itu yang tidak kembali hanya 17%. Jadi kalau orang itu sholatnya bagus, muamalahnya bagus. Tadi ayatnya dibaca kan, ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa kita mau mengeluarkan dana banyak melalui bank syariah, BPR syariah, BMT, banyak nggak kembali, wong sholatnya tidak dijaga. Makanya yang penting jaga jamaah sholatnya. Ketika orang sholatnya tertib, dikasih modal juga akan berkembang, dikasih pinjaman akan mengembalikan. Kalau hanya dikasih bantuan uang, coba itu dana-dana hibah dari pemerintah habis semua karena tidak dijaga ininya. Maka kesejahteraan, program kesejahteraan itu membuat orang bisa jenak ke masjid, nikmat datang ke masjid. Ya, kadang-kadang masjid kan menyediakan ini kalau hanya ada taklim saja gitu ya. 700 pok itu kan karena tablik akbar gitu ya. Jadi seharusnya kalau bisa itu tiap hari orang yang sarapannya di masjid. Ya anak-anak kecil itu Pak, kita beri voucher belanja Rp10.000. Orang tuanya itu ngasih 100.000 suruh bangun subuh susah. Masjid nyediakan voucher belanja Rp10.000. Jam 3 pagi anak-anak itu sudah bangun saling menjemput. Ya, itu dengan gembira. Orang tuanya kalau dia nggak bangun, orang tuanya dimarahi, nggak bangunin saya. Sampai anak-anak itu tidur baju sama sarung untuk ke masjid itu di bawah bantal, takut nanti terlambat subuhnya gitu. Jadi itu kegembiraan al-falah itu harus dihadirkan oleh masjid. Maka muadzin itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Falah, kebahagiaan itu harus tercermin. Masjid itu membuat orang dari anak-anak sampai lansia itu bahagia gitu loh ya. Nah itu bisa kalau masjid punya sumber dana. Nah insya Allah, nah, saya usulkan nanti DPR sama eksekutif, cobalah masjid dikasih hibah untuk modal wakaf produktif. Saya diundang Wali Kota Medan, menantunya Pak Jokowi, Mas Bobi, dia sampaikan di Medan itu ada 1018 masjid, akan saya kasih modal satu masjid 1 miliar. Nah kita 4 kali datang untuk memberikan pelatihan. Jadi nanti APBD-nya itu satu masjid dikasih 1 miliar supaya bisa produktif tiap masjid itu. Terus apa bentuk usahanya ya. Jadi itu Wali Kota Medan sudah berpikir begitu.
Ya, saya kira wali kota Depok lebih lah gitu ya. Wong itu Mas Bobi itu wali kota dari PDIP loh itu. Ya. Kota Depok wali kotanya PKS kan. Jadi, nah mestinya harus lebih agresif di dalam memakmurkan rakyat gitu loh ya. Gitu. Loh, masa kalah sama yang PDIP gitu kan? Nah, gitu. Oke.